Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia, singgung perbedaan ranking FIFA yang jomplang hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. 더욱더 좀 많이 만들어줄 수 있는 상황이 됐고요. 손흥민 반대쪽으로 그대로 때립니다. 다시 한번 볼까요? 일단 이 패스가 반대쪽으로 좋았고요. 전환이 좋았고요. 손흥민이 밀어준 것을 자 달려들면서 이강인 완벽한 Media Vietnam prediksi Cina bakal kalah mudah dari timnas Indonesia hingga sang pelatih dipecat. Ja, voornamelijk ook omdat natuurlijk ook veel Nederlanders je daar eigenlijk ziet. Yes, Dat krijgen wij ook in Nederland natuurlijk veel mee. Dus natuurlijk hou je dat wel in de gaten. Ook dat het is alleen dat heel veel Nederlandse Indo zeg maar heel veel halfminuutjes daar naartoe kunnen maken. En ik denk ook als je ziet hoe de supporters zijn van Indonesië. Pemain berjuluk Lionel Messi berdarah Maluku ini fix ingin gabung timnas Indonesia. Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia, singgung perbedaan ranking FIFA yang jomplang hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia dan menyinggung perbedaan ranking FIFA yang jomplang antara kedua tim hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. Skuad Garuda akan kembali mendapat ujian berat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 ini. Timnas Indonesia bakal diuji oleh tim peringkat 76 dunia, yakni Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim besutan Shin Tae-yong itu kemudian akan ditantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum menjamu timnas Indonesia, Cina sendiri memiliki jadwal dengan menghadapi Australia dalam laga tandangnya. Namun di saat yang sama, pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia menarik perhatian luas hingga menuai sorotan dari media Cina, Sohu. Sohu menilai peluang Cina lolos ke Piala Dunia 2026 harus mengandalkan dukungan tim lain karena mereka berada di juru kunci grup C. Sementara Bahrain menempati peringkat ketiga dengan 3 poin, sedangkan Indonesia menempati peringkat keempat dengan perolehan 2 poin. Sohu sendiri menyebut target Cina di babak 18 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah memperebutkan posisi keempat grup C. Artinya, Cina harus mengungguli atau melebihi poin yang dimiliki timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat. Sebab demikian, Sohu meminta agar Bahrain mampu mempermalukan timnas Indonesia pada laga nanti supaya Cina bisa mengangkangi pasukan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, tim Cina sangat ingin Bahrain mengalahkan Indonesia di babak ketiga, yang akan menjaga poin Indonesia tetap 2 poin dan memberikan peluang bagi tim Cina untuk menyalip, ditulis Sohu dalam artikelnya. Meski tim Cina kalah dari Australia, selisihnya dengan Indonesia masih hanya 2 poin, ditambahnya. Lebih lanjut, Sohu juga turut menyinggung perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia, 129 dunia, yang sangat jomplang dengan Bahrain, 76 dunia. Dari segi kekuatan, tim Bahrain berada di peringkat 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 129, kata Sohu. Bahrain sendiri memang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Australia 1-0 dalam pertandingan tandang. Sehingga, Sohu menilai Bahrain lebih kuat ketimbang timnas Indonesia, bahkan mereka terkesan merendahkan kualitas para pemain naturalisasi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Sebagai informasi, nantinya 2 tim teratas di putaran ketiga ini berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke putaran keempat. Media Vietnam prediksi Cina bakal kalah mudah dari timnas Indonesia hingga sang pelatih dipecat. Media Vietnam memprediksi Cina bakal tumbang dengan mudah dari timnas Indonesia hingga sang pelatih Branko Ivankovic diyakini bakal dipecat. Cina dijadwalkan memiliki 2 agenda melawan Australia pada 10 Oktober dan menjamu timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Saat ini, Cina masih menempati posisi juru kunci klasemen grup C setelah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Setelah menelan hasil kurang memuaskan itu, Cina bertekad bangkit pada laga lanjutan Oktober ini. Namun, media Vietnam Soha menyebut Cina terlalu banyak memiliki kekhawatiran. Mereka terlalu khawatir sebelum menjamu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Cina diprediksi bakal menderita kekalahan melawan Indonesia pada 15 Oktober 2024 nanti. Menurutnya, Cina bisa kalah mudah dari timnas Indonesia karena saat ini timnya tak memiliki kekuatan terbaiknya. Bahkan Cina disebut tengah menghadapi krisis, hingga media Vietnam tersebut menyebut kekuatan Cina sangat tipis dan lemah saat ini. Untuk itu, mereka bahkan membuat artikel dengan tulisan alasan mengapa Cina bakal bisa dikalahkan dengan mudah oleh tim asuhan Shin Tae-yong.
Mereka menyoroti skuad Cina yang dipanggil oleh pelatih Branko Ivankovic. Menurutnya, Cina memiliki kekuatan tipis karena hanya diperkuat 3 pemain naturalisasi yakni Jiang Guangtai, Fernando, dan Alan. Akan tetapi, saat ini Alan diketahui tengah mengalami cedera, sehingga sangat tipis. Selain itu, Cina juga saat ini tak memiliki pemain yang berkarier di luar negeri, karena striker utama Wu Lei diketahui mengalami cedera. Situasi ini membuat media Vietnam menilai bahwa Cina saat ini kekurangan memiliki pemain berkualitas baik dalam menyerang maupun bertahan. Ini berbeda dengan timnas Indonesia yang justru mendapatkan kekuatan tambahan. Skuad Garuda dipastikan mendapatkan kekuatan tambahan setelah Maes Hilgers dan Eliano Rogers dipastikan sudah mendapatkan surat perpindahan federasi. Untuk itu, kedua pemain yang baru dinaturalisasi itu berpeluang bisa membela timnas Indonesia melawan Cina. Media Vietnam, Soha tak segan menyebut timnas Indonesia saat ini memiliki kualitas skuad terbaik yang pernah ada. Hal ini karena Shin Tae-yong telah mengumumkan 27 pemain yang akan diboyong untuk menghadapi Bahrain dan Cina nantinya. Berbeda dengan tim Cina, timnas Indonesia mempunyai kualitas skuad terbaik yang pernah ada, itu Lee Soha. Bahkan mereka juga menyinggung kualitas tim terbaik timnas Indonesia bisa dilihat dari nilai transfer. Timnas Indonesia dinilai baru kali ini nilai skuadnya 1,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Cina. Dengan skuad yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, pelatih Cina pun bahkan disebut-sebut bakal dipecat. Mereka menyebut bahwa pelatih Ivankovic pasti sedang dalam tekanan, karena sebelumnya mereka kalah 0-7 dari Jepang, dan kalah 1-2 dari Arab Saudi. Situasi ini membuat mereka menilai sang pelatih memiliki tekanan tinggi dan diprediksi bakal dipecat apabila kalah dari timnas Indonesia nantinya. Soha bahkan menyebut media Cina meyakini sang pelatih bakal dipecat apabila kalah dari timnas Indonesia nanti. Pemain berjuluk Lionel Messi berdarah Maluku ini fix ingin gabung timnas Indonesia. Pemain keturunan berdarah Maluku yang mendapat julukan Lionel Messi, Siamaro Denu tertarik membela timnas Indonesia. Siamaro Denu merupakan pemain berposisi bek kiri yang saat ini memperkuat tim asal Belanda, Vitesse Arnhem U21. Ketertarikan Siamaro Denu memperkuat timnas Indonesia diungkapkan saat berbincang di channel YouTube, Yusa Nugraha. Aku juga berharap suatu saat nanti bisa membela timnas Indonesia, ujar Siamaro Denu. Namun, dia mengakui bahwa permainannya harus ditingkatkan lebih dulu agar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong meliriknya. Terkait adanya kontak dari PSSI untuk mengurus proses naturalisasi, sejauh ini dia belum mendapatkan informasi dari agennya. Setahu saya belum kontak dengan PSSI, karena hal ini lewat agen saya, katanya menjelaskan perihal proses naturalisasinya. Akan tetapi, dia mengira bahwa PSSI sudah mengontaknya melalui agen, hanya saja masih belum menceritakannya kepadanya. Sementara itu, Siamaro Denu mengatakan darah Indonesia datang dari ayahnya yang merupakan orang asli Maluku. Dia juga sempat bercerita pernah ke Indonesia pada 2014 lalu, atau lebih tepatnya ke Bali untuk liburan bersama keluarganya. Siamaro Denu pun mengaku senang makanan Indonesia seperti gado-gado dan soto. Shin Tae-yong coret 3 pemain diaspora untuk laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI beri penjelasan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan coret 3 pemain diaspora sekaligus untuk laga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji buka suara. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga away dalam lanjutan putaran ketiga pada 10 dan 15 Oktober 2024. Skuad Garuda sedang dalam kondisi maksimal dan siap memberikan yang terbaik dengan harapan mendapatkan poin pada 2 laga tersebut. Apalagi, Timnas Indonesia baru saja mendapatkan amunisi baru usai Maes Hilgers dan Eliano Rogers resmi menjadi WNI. Tak hanya itu, para pemain timnas Indonesia yang sempat diisukan mengalami cedera, kini dalam keadaan sehat. Shain Patinama merupakan salah satu pemain yang diisukan mengalami cedera usai melakoni laga bersama klubnya, KAS Eupen. Pemain berposisi bek itu tidak bermain full 90 menit saat KAS Eupen mengalahkan Jong KRC Genk karena merasakan sakit di kaki kirinya. Kendati begitu, kabar miring terkait kondisi para pemain timnas Indonesia itu akhirnya ditepis langsung oleh PSSI. Hal itu dikonfirmasi langsung Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji terkait kondisi para pemain. Sumarji yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia mengatakan bahwa tidak ada pemain skuad Garuda yang mengalami cedera. Sumarji juga mengonfirmasi terkait kondisi Jordi Amat yang sempat absen pada 2 laga menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dirinya menyebut jika Jordi Amat sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia usai pulih dari cedera. Tidak ada pemain yang cedera. Shain Patinama tidak cedera. Kita sudah konfirmasi, ujar Sumarji.
Sandy Walsh juga konfirmasi tidak cedera, katanya seraya menambahkan. Jordi Amat juga bisa gabung. Sudah pulih dari cedera, ungkas Sumarji. Komentar supporter Malaysia terkait ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia. Hebat, meski diisi pemain keturunan. Komentar fans Malaysia terkait ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia memang sangat beragam dan menarik untuk disimak. Setelah Indonesia naik ke peringkat 129 dunia, melampaui Malaysia yang kini berada di peringkat 132, para penggemar memberikan tanggapan yang bervariasi, mulai dari apresiasi hingga kritikan. Beberapa di antaranya menyoroti persaingan kedua negara di dunia sepak bola, apalagi peringkat Indonesia sudah lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Beberapa supporter sepakat Indonesia adalah tim kuat karena berhasil menjalankan proyek naturalisasi pemain keturunan. Sebagian juga berkomentar bahwa perkembangan timnas Indonesia tidak lepas dari peran PSSI. Hal tersebut berbanding terbalik dengan FAM yang dianggap kurang becus mengurus sepak bola, terutama untuk bersaing di level Asia. Keberadaan Erick Thohir di kursi kepemimpinan PSSI, diakui telah berpengaruh banyak dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Hal tersebut berbuah kepercayaan dari para pemain diaspora yang bersedia membela tanah leluhurnya. Sehingga proyek naturalisasi yang dilakukan Indonesia memang bukan hanya perubahan kewarganegaraan, tetapi mencari pemain yang benar-benar memiliki keturunan atau ikatan historis dengan Indonesia. Ada yang merasa bangga meski peringkat Malaysia lebih rendah dari Indonesia, asalkan timnya masih bisa bersaing dengan negara berperingkat tinggi lainnya seperti Korea Selatan. Di sisi lain, ada pula yang lebih sinis dengan mengatakan bahwa ranking FIFA hanya sekedar angka dan yang terpenting adalah performa di lapangan. Beberapa fans juga mengkritik fakta bahwa tim Malaysia memiliki skor pemain yang tinggi, namun kondisi kehidupan masyarakatnya tidak selalu mencerminkan kesuksesan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa perubahan peringkat ini hanya bersifat sementara dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sebab, yang terpenting adalah hasil pertandingan. Hal yang menarik dari jawaban ini adalah antara kedua negara bertetangga ini terdapat rasa persaingan yang kuat. Dalam dunia sepak bola dan kedua negara saling memperhatikan kemajuan satu sama lain dalam hal ranking dan performa. Timnas Indonesia terus berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan komitmen pertandingan di bulan Oktober dan November. Pada 10 Oktober, Indonesia bertandang ke Bahrain, disusul pertandingan melawan Cina pada 15 Oktober. Sedangkan laga kandang Indonesia akan dihelat pada 14 November melawan Jepang, sedangkan laga pamungkas babak ini melawan Arab Saudi pada 20 November. Di level global, Argentina masih menduduki peringkat teratas FIFA dengan 1901,48 poin usai menjuarai Copa America 2024. Dengan jadwal yang padat dan lawan yang kuat, performa timnas Indonesia di kualifikasi tersebut akan menentukan peluang mereka melaju lebih jauh ke Piala Dunia 2026. Indra Syafri ungkap tantangan timnas Indonesia usai lolos kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 dipastikan lolos kualifikasi Piala Asia 2025 usai bermain imbang dengan timnas Yaman U20 dengan skor 1-1 di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 29 September 2024, malam. Dalam laga tersebut, kedua tim bermain cukup sengit, di mana keduanya saling melakukan serangan demi serangan, namun masih gagal. Pada babak pertama tepatnya di menit 45:1, umpan dari sisi kanan yang dilakukan oleh Muhammad Ragil berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Jens Raven dengan mencetak gol ke gawang timnas Yaman. Berkat gol tersebut, timnas Indonesia U20 berhasil unggul lebih dulu. Namun, 2 menit berselang Yaman dengan cepat membalas gol melalui sepakan Abdul Rahman Al-Hadher di menit ke-45 dari luar kotak penalti, di mana bola membentur di tiang gawang Indonesia dan kemudian masuk ke dalam gawang timnas Indonesia. Skor 1-1 menutup babak pertama. Hingga akhir laga, tidak ada gol tercipta dari kedua tim. Dengan hasil imbang tersebut, timnas Indonesia U20 berhasil menjadi juara grup F dengan perolehan 7 poin dan timnas Yaman U20 menjadi runner-up dengan perolehan 7 poin, di mana selisih gol Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan Yaman. Keberhasilan Garuda Muda lolos Piala Asia 2025 merupakan yang ketiga kalinya di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Sebelumnya, timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Syafri juga berhasil lolos Piala Asia yaitu pada tahun 2013, 2018, dan 2025. Saat konferensi pers usai laga timnas Indonesia U19 versus Yaman, Coach Indra Syafri bersyukur lolos kualifikasi Piala Asia 2025 untuk ketiga kalinya. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, sehingga anak asuhnya dapat bermain dengan baik. Juru taktik itu juga menyampaikan tantangan yang akan dihadapi oleh pemain timnas Indonesia U20 nantinya. Malam ini kalau nggak salah semuanya bisa tahu siapa yang lolos Piala Asia. Dari situ baru kita bisa nampak gambaran kira-kira kualitas tim-tim yang lolos itu kayak apa, diucap Coach Indra dalam konferensi pers, dilansir dari kanal sportcorner.id. Pernyataan Coach Indra tersebut
memberikan tanda bahwasannya timnas Indonesia U20 akan menghadapi lawan-lawan yang kuat seperti Jepang, Qatar, Iran, Australia, Korea, dan tim-tim kuat lainnya di Piala Asia 2025 nanti. Namun, Coach Indra juga akan melakukan persiapan yang lebih matang agar anak asuhnya dapat bermain dengan baik di Piala Asia 2025. Kita sepakat dengan Coach Shin tadi bahwa kita mungkin butuh penambahan para pemain. Minggu-minggu ini saya akan segera diskusikan dan calon-calon pemain baru siapa, dan juga tentu akan bicara dengan pemilik-pemilik klub, karena bagaimanapun kompetisi lagi berlangsung ya, pungkasnya. Diperkirakan, pergelaran Piala Asia 2025 akan berlangsung pada Februari 2025 Cina. Here we go! Ula Romeni dikonfirmasi tidak tolak naturalisasi timnas Indonesia, tapi YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Ula Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Ula Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul, "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan". Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia, Ula Romeni, Pak Erik Thohir, juga sudah komunikasi dengan dia, dan semua tahap, langkah Pak Erik sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Ula Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti Ula Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika Ula Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Nah, ini bukan berarti kalau dia tidak mau bermain di timnas Indonesia. Mungkin dia masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan, dilanjutnya. Yusa pun membandingkan kasus Ula Romeni ini dengan Justin Hubner yang sempat sulit dinaturalisasi, dan kemudian memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Kita tahu di masa lalu ada Justin Hubner. Dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban pasti untuk membela timnas Indonesia, pungkasnya. Sebagai informasi, Ula Romeni disebut-sebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari catatan pemain berusia 24 tahun itu. Di musim ini saja, dirinya telah melesakkan 2 gol dari 6 pertandingan di Eredivisie 2024-2025. Jika mundur ke belakang, pemain keturunan Medan, Sumatera Utara itu juga pernah menorehkan catatan apik dengan mencetak 11 gol dari 33 laga di Eredivisie 2022-2023. Catatan-catatan apik itu membuat Ula Romeni diyakini menjadi pemain yang tepat untuk mengatasi mandulnya lini serang timnas Indonesia. Dengan alotnya proses pendekatan ke Ula Romeni, Yusa Nugraha pun menuturkan bahwa naturalisasinya kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Meski begitu, timnas Indonesia tampaknya tak akan pusing mencari penyerang-penyerang keturunan baru, seiring adanya minat yang datang dari penyerang keturunan lainnya. Sebagai contoh ada Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Nama pertama bahkan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dokumen untuk naturalisasi. Sedangkan Miliano Jonathans juga terang-terangan mengaku terbuka membela timnas Indonesia usia tampil apik bersama Vitesse Arnhem di kasta kedua Belanda atau Eerste Divisie musim ini.